konfirmasi dari Sekjen PBNU hingga tanggal 7 Juni 2024 hari Jumat jam 16.00. Kalau sampai di hari dan tanggal dan jam yang sama tidak ada pernyataan, tidak ada etiket baik, tidak ada konfirmasi dari Sekjen PBNU Saudara Saifullah Yusuf, saya akan melakukan hak hukum yang ada pada saya. Kemudian yang ketiga, sejumlah hal yang ingin saya lakukan ketika konfirmasi, ketika pada deadline yang saya tentukan tidak ada etikat dari Saudara Saifullah Yusuf Sekjen PBNU. Pertama, saya ingin mengambil jumlah langkah hukum, yaitu dengan melakukan somasi kepada Saudara Saifullah Yusuf sebagai pribadi maupun sebagai Sekjen PBNU. Yang kedua, saya mengajukan kerugian imateri kepada kampus saya yang terseret-seret persoalan ini karena intervensi Saudara Saifullah Yusuf. Kerugian imateri dalam arti adalah saya adalah salah satu pendiri program pasca sarjana di kampus tersebut dan kami membangun dengan susah payah, tetapi dengan penyebutan kasus saya oleh Saudara Saifullah Yusuf, maka itu mempengaruhi pangsa pasar. Oleh karena itu, kerugian imateri yang kita ajukan itu sebanding, atau dalam konteks hal ini kita tengah membangun rusunawa kampus yang nilainya sekitar 50-an miliar. Saya ingin Saudara Saifullah Yusuf mengirim timnya untuk atau dirinya sendiri datang ke kampus, ke Yayasan Patarokatong di Ponorogo atau di komplek pesantren Quran di Badekan Ponorogo, pesantren Al-Basyariah. Saya tunggu etikat baiknya Saudara Saifullah Yusuf untuk mendiskusikan tentang hal ini. Sampai tanggal Jumat tanggal 7 Juni pukul 16.00, kalau Saudara Saifullah Yusuf tidak melakukan apapun, saya terpaksa menggunakan hak hukum saya. Salam jalan terjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap engkari harga mati. Penonaktifan Dr. Soleh Basyari atau Besari ya, ini menimbulkan polemik baru. Ternyata beliau tidak terima. Ya, kalau dikatakan tidak terima, ya tidak terima. Karena di situ itu ada pencatutan nama beliau di salah satu akademis di daerah Ponorogo, yang mana beliau mengaku itu adalah termasuk perjuangan beliau. Sehingga karena kasus beliau dengan Rois Am kita PBNU ya, ini menjadi kredibilitas akademisi di Ponorogo ini menjadi terjun bebas kan gitu, kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana beliau bikin rusunawa terus menghabiskan dana 50 miliar. Nah, ini minta pertanggungan jawab kepada Gus Ipul yang telah mempubliskan latar belakang beliau, biodata beliau. Ini menarik kita cermati. Ini kalau menurut kami bukan ancaman, ini hanya sekedar glowean saja. Karena semua manusia itu bersalah. Kullu bani Adam khoto'un. Setiap anak Adam itu pasti mempunyai salah. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Sehebat apapun kita, tetap kita itu penuh dosa, penuh salah dan lupa. Nah, ini mengingatkan kita semua, pembelajaran buat kita semua untuk berhati-hati. Jadi Dr. Soleh Besari ini memberikan ultimatum kepada Gus Ipul selaku Sekjen PBNU yang mengumumkan penonaktifan beliau dari mengajar di instansi akademisi NU. Nah, ini karena membongkar biodata beliau sehingga nama beliau itu ya agak tercemar, dan agar ada itikat baik lah
iktikat baik supaya Gus Ipul itu datang ke Ponorogo untuk klarifikasi lah, intinya seperti itu. Jadi kita bisa menarik kesimpulan, Dr. Soleh Besari ini kan gara-gara podcast di Pada Suka TV terus membantah statement dari Rois Am kita, Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang mengatakan gerombolan Kiai Imaduddin itu Wahabi, Khawarij, gerombolan liar dan seterusnya. Ini dibantah gantian. Nah, ini menimbulkan penonaktifan beliau, pencopotan beliau dari dosen di salah satu akademisi NU kan gitu tuh. Sampai di situ itu di berita itu dipubliskan biodata beliau merintis akademisi di daerah Ponorogo. Nah, ini yang dipermasalahkan Dr. Soleh Besari. Dan beliau meminta ganti rugi kepada Gus Ipul selaku Sekjen PBNU untuk beriktikat baiklah datang ke gara-gara kasusnya itu nama akademisi yang dirintis oleh Dr. Soleh Besari ini agak turun ratingnya itu. Padahal merintis Rusunawa habis 50 miliar. Ini menarik ini. Kita tunggu beritanya bagaimana respon dari Gus Ipul membantah atau menindaklanjuti somasi yang dilayangkan oleh Dr. Soleh Besari ini. Ini menarik. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.